Shalom adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan. Hari ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau minta pimpinan Tuhan untuk berdoa. Saya minta Cici Yuli. Yuk kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini walaupun dengan online. Tapi Tuhan beri kami semangat untuk mengikutinya dari awal hingga akhirnya. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, ayo. Ayo berdiri. Kita mau angkat pujian. Kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Yang kepada teman, seperti kasih Yesus. Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali di hari Minggu ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa. Lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur kami boleh diberi kesempatan pada hari ini untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus memimpin kami dalam mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan berikan bagi kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, minggu ini kita akan mendengar mukjizat Tuhan yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Nabi Elisa adalah murid daripada Nabi Elia. Nabi Elia, nabi yang sangat besar pada zamannya, yang dipakai Tuhan melakukan banyak mukjizat bagi bangsa Israel. Dan Nabi Elisa belajar dari Nabi Elia. Dia juga banyak melakukan mukjizat dan dipakai Tuhan untuk melayani bangsa Israel. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan diambil dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai 7 dengan judul Kapak Timbul Mengapung. Adik-adik, kalian telah melihat percobaan tadi bahwa setiap benda-benda yang dari besi jika dimasukkan ke dalam air pasti akan tenggelam. Tetapi firman Tuhan kali ini adalah hal yang sebaliknya adik-adik. Sebuah besi dapat mengapung ke atas, dan itu adalah mukjizat Tuhan yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Pada suatu kali adik-adik, ada serombongan nabi, mereka ingin menemui Nabi Elisa. Mereka berkata, Tuanku Elisa, rumah kami sudah tidak muat lagi bagi kami semua. Kami ingin merubah rumah kami menjadi lebih luas untuk tempat tinggal kami. Lalu Nabi Elisa, kalian boleh merubah rumah kalian.
Adik-adik, akhirnya rombongan Nabi ini pun bersiap-siap untuk membangun rumah mereka. Kalian tahu ya, bahan utama membuat rumah adalah kayu, adik-adik. Nah, pada saat zaman Nabi Elisa mendapatkan kayu itu harus pergi ke hutan, adik-adik ya. Dan mereka pun bersiap-siap untuk mengambil kayu di hutan, adik-adik. Kalian tahu ya, tempat pohon yang besar yang tumbuhnya tinggi adalah di dekat mata air, adik-adik, dekat sungai. Akhirnya mereka pun pergi ke Sungai Yordan, adik-adik. Mereka bersama-sama menebang pohon yang ada di Sungai Yordan, adik-adik. Dan ketika mereka sedang menebang pohon, ketika pohon-pohon itu ada yang sudah rubuh, tiba-tiba ada yang berteriak, adik-adik, "Tolong Tuanku, tolong, kapak kami, kapak itu adalah kapak pinjaman, tolong Tuanku." Ada seseorang nabi yang berteriak minta tolong kepada Nabi Elisa, adik-adik. Lalu Nabi Elisa berkata, "Ada apa? Ada apa kalian berteriak?" "Tuanku, kapak yang kami pinjam jatuh ke dalam air dan tenggelam. Kami tidak bisa menemukannya. Itu adalah kapak pinjaman, Tuanku. Tolonglah kami." Lalu Nabi Elisa berkata, "Tenanglah, sabarlah dan percaya. Kapak itu dapat ditemukan." Adik-adik, lalu Nabi Elisa mengambil sepotong kayu. Dia lalu memotong sedikit kayu itu dan melemparkannya ke dalam air. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Semua rombongan itu melihat, dan yang terjadi adalah mata kapak itu timbul mengapung ke atas, adik-adik. Dan rombongan Nabi itu sangat gembira. Lalu Nabi Elisa berkata, "Ambillah mata kapak itu." Lalu dia pun mengambilnya, adik-adik. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini kita mau belajar, adik-adik ya. Kita percaya dan yakin bahwa mukjizat Tuhan juga dapat terjadi dalam kehidupan kita, adik-adik. Selain kita percaya, kita juga harus melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah kalian harus merubah sifat-sifat kalian, adik-adik ya. Sifat yang apa, Ci? Sifat yang malas ya menjadi sifat yang rajin, sifat yang mudah menyerah menjadi semangat yang pantang menyerah, dan juga sifat yang malu atau takut menjadi sikap yang berani. Seperti ada contoh seorang anak yang bernama Nick. Nick adalah seorang anak yang tidak memiliki tangan dan kaki, tetapi dia percaya, adik-adik, bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupannya. Dan yang kedua adalah, adik-adik, kalian harus berani menghadapi kesulitan dan juga bertanggung jawab dalam kehidupan kalian, adik-adik.
banyak kesulitannya saat ini ya. Misalnya kesulitan apa adik-adik? Banyak tugas dari sekolah ya, dari guru. Banyak pusing tidak bisa mengerjakannya ya. Tetapi adik-adik, kita percaya, kita mohon Tuhan berikan kita hikmat bijaksana untuk melaksanakan dan melalui kesulitan kita adik-adik. Nah adik-adik, kalian tahu ya dalam tokoh Alkitab kita yaitu Yusuf, dia banyak mengalami kesulitan adik-adik ya. Dari dia kecil dia dibenci, lalu dia jadi budak, lalu dia dipenjara. Tetapi Yusuf yakin dan percaya Tuhan dapat melakukan mukjizat dalam kehidupannya, dan Tuhan mengangkat dia menjadi seorang yang menjadi nomor 2 setelah Raja Firaun di negeri Mesir pada saat itu adik-adik. Setelah dia melalui kesulitan dan dia bertanggung jawab dalam hidupnya, Tuhan pun melakukan mukjizat dalam kehidupannya. Kita yakin adik-adik, mukjizat Tuhan yang terutama saat ini adalah diberikan kesehatan adik-adik. Dan kita jika diberi kesehatan, kita bersyukur pada Tuhan. Mukjizat Tuhan yang lain adalah adik-adik, hari ini, saat ini, jika kita diberikan makanan yang cukup oleh Tuhan, itu adalah mukjizat Tuhan adik-adik. Dan adik-adik, kita yakin dan percaya, walaupun kita tidak melihat mukjizat yang dilakukan pada zaman Musa dan Nabi Elisa, tapi kita percaya mukjizat itu ada. Seperti ayat hafalan kita dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah adik-adik, kita yakin dan percaya bahwa mukjizat Tuhan juga nyata dan terjadi dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan dan menjadi selalu sukacita dalam kehidupan kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kami yakin dan percaya mukjizat Tuhan dapat terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan yang menolong, Roh Kudus yang menyertai dan melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah membuat ayat hafalan seperti ini. Adik-adik dapat membuatnya di rumah dan boleh dikirim melalui foto WA ke guru kalian masing-masing. Yeremia mulai ayat 6. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh perkasaan. 10 ayat 6. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. 10 ayat 6. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Cici Sinta. Nah, dalam kehidupan kita kalau kita percaya karya Tuhan itu selalu ada dan nyata sampai sekarang. Jadi kita harus percaya dan yakin. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan, mukjizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat
Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Aku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Nah, adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita. Tetap semangat, jaga kesehatan dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi aktivitas di luar rumah. Bye-bye adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.